wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin mempresentasikan tentang analisis laporan kinerja keuangan. Dan kami dari kelompok 4 dari kelas akuntansi 5 shift 4 Malang. Kami ingin mempresentasikan untuk memenuhi dari tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan berikut saya kenalkan dari kelompok kita, yaitu ada saya sendiri, Maulida Daryanita, dan yang kedua ada Ceriah Mardiah Lubukti, dan yang ketiga ada Tri Ayu Putri, dan yang keempat ada Sevinka Putri. Dan jangan lupa ya di like dan subscribe. Selamat menonton dan semoga berguna untuk kalian semua. Dan materi pertama yaitu ada menghitung varians. Dan yang pertama di sini ada perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran, dan yang kedua ada varians bersifat hierarkis, dan yang ketiga ada varian dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan, dan yang keempat ada sistem yang efektif mengidentifikasi varians yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Dan yang kedua yaitu ada jenis varians. Varians pendapatan terdiri dari yang pertama yaitu ada varians harga, dan yang kedua yaitu ada varians volume, dan yang ketiga yaitu dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan, dan yang keempat untuk bisnis secara keseluruhan dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Dan di sini juga ada varians beban terdiri dari yang pertama yaitu ada biaya tetap. Di sini pengertian dari biaya tetap itu adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Dan yang kedua yaitu ada biaya variabel. Dan di sini pengertian dari biaya variabel itu adalah biaya yang berubah secara profesional dengan aktivitas bisnis. Rangkuman varian. Ada beberapa cara dengan mana varian dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan ditunjukkan dalam laporan ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pos pendapat atau beban yang terkait. Fokus pada margin kotor. Apa yang dimaksud dengan fokus pada margin kotor? Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar efisiensi produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Standar evaluasi. Dalam sistem pendahuluan manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, dan standar eksternal. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan turun selama periode tersebut. Lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Biaya teknik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama varian dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varian dalam biaya kebijakan. Yang kedua, varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi dalam kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Keterlibatan analisis varians. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh,
Alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Tetapi, teknik-teknik tersebut hanya dapat diterapkan jika proses diulang dalam interval yang sering, seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih agresif, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal mengkonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Kesimpulan dari materi ini yaitu, para manajer unit bisnis melaporkan kinerja keuangan mereka kepada manajemen senior secara teratur, biasanya per bulan. Laporan formal terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Selisihnya atau varians antara kedua jumlah ini dapat dianalisis pada beberapa tingkatan yang rinci. Analisis ini mengidentifikasi penyebab varians antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan dengan masing-masing penyebab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.